Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa, pendengar KIS Kajian Islam, kisah-kisah pilihan dalam Al-Quran. Mari kita lanjutkan kisah berikutnya, yaitu Qissatun Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas. Ilyas alaihissalam huwa nabiyyun ba'athahu fi Bani Israel. Ilyas adalah salah seorang nabi yang Allah utus pada kaum Bani Israel. Ba'dan Nabi Hizqil alaihissalam. Ilyas ini adalah penerus Nabi Hizqil yang kemarin sudah kita sampaikan. Nabi Ilyas ini berarti adalah penerus yang keempat setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Ilyas ini adalah keturunan dari Nabi Harun. Ada dua nama Nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasa. Dua nama ini, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, adalah dua nama yang berbeda, meskipun ada kemiripan di dalam kedua nama tersebut. Nabi Ilyasa adalah murid sekaligus anak angkat dari Nabi Ilyas, dan nanti Nabi Ilyasa akan menggantikan kenabian Nabi Ilyas alaihissalam. Pendengar dan pemirsa KIS, kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, berkata sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Innal Ilyasa huwa nafsuhun Nabi Idris alaihissalam. Ada pandangan bahwa Nabi Ilyas itu sejatinya adalah juga Nabi Idris alaihissalam. Ini menurut dua sahabat tersebut karena berdasarkan dari kisah Israiliyah. Tetapi menurut pandangan yang lain, nantinya Nabi Idris dan Nabi Ilyas ini dua nabi yang berbeda. Jadi dua nabi yang berbeda. Bukan sosok atau satu nabi yang sama. Jadi ada perbedaan pandangan. Wa kana Banu Israil qad abadu sonaman yuqalu lahu Ba'al. Ketika itu Bani Israel menyembah berhala yang disebut dengan berhala Ba'al. Fada'ahum ilallah, maka tampillah Nabi Ilyas menyeru untuk beribadah kepada Allah saja. Wa nahahum an ibadati ma siwah, dan melarang segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Apa kemudian respon kaum Bani Israel terhadap seruan Nabi Ilyas ini? Wa qad kana amana bihim malikuhum. Awalnya raja mereka ini beriman. Ya, kalau dalam riwayat namanya Raja Ahab. Tetapi sumartadda, setelah beriman, ia malah menjadi murtad. Wastamarru ala dulalatihim, dan meneruskan bersama rakyatnya, yaitu dalam kesesatan mereka. Akhirnya
walam yu'min bihi minhum ahadun, tidak beriman kepada Nabi Ilyas seorang pun. Fada'allaha alaihim, karena Nabi Ilyas ya sudah diingkari, sudah dicemooh, bahkan disakiti, maka Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel ini dihukum. Dan apa kemudian hukumannya? Fahabisa anhum al-matara salasasinin. Ia berkata kepada sang Raja Ahab beserta para rakyatnya, kalau kalian tidak bertaubat, kalau kalian tidak kembali beriman kepada Allah, maka akan terjadi 3 tahun lamanya hujan tidak akan pernah turun. Hujan tidak akan pernah turun kecuali aku menginginkannya atas izin Allah. Maka itulah azab yang akan terjadi pada kalian. Dan benar saja 3 tahun lamanya hujan tidak pernah turun, maka mereka mengalami kekeringan yang sangat. Akhirnya summa sa'aluhu an yakshifa dzalika anhum. Mereka kemudian meminta, menghibah kepada Nabi Ilyas agar Allah bisa menghilangkan, membuka kembali langit dan menurunkan hujannya. Wa wa'aduhu al-imana bihi. Sebagai kompensasinya mereka berjanji kalau Allah turunkan hujan dari langit, maka sungguh mereka akan beriman kembali kepada Allah, mereka akan bertaubat, mereka akan beramal salih. Inhum asobahum al-matar, jika mereka diberi hujan. Oke, fada'allaha lahum, maka Nabi Ilyas pun menuruti mereka. Beliau berdoa kepada Allah, faja'ahum al-ghaith, maka turunlah seketika hujan itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi apa yang terjadi? Fakadzabu wastamaru ala akhbathi ma kanu alaihi minal kufri. Mereka justru mendustakan kembali Nabi Ilyas. Wastamaru ala akhbathi ma kanu alaihi, mereka bahkan semakin berlebih-lebihan, maka mereka semakin bersikap istamaru ala akhbathi ma kanu, melanjutkan kekufurannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Mereka menantang, mereka ingkar dan lain sebagainya. Sampai mereka kemudian memburu Nabi Ilyas alaihissalam untuk dibunuh. Sehingga Nabi Ilyas pun kemudian menyingkir dari kaumnya, menyelamatkan imannya. Bahkan beliau dalam riwayat sempat singgah di beberapa tempat, ya, termasuk ada singgah di rumah, ya, yang seorang ibu pemilik rumah itu tidak mempunyai bahan makanan apapun. Maka Nabi Ilyas meminta ibu tersebut menyiapkan tempat adunan roti, dan Nabi Ilyas pun berdoa. Maka seluruh tempat atau semua wadah adunan roti yang sebelumnya tidak ada tepungnya, itu kemudian terisi tepung-tepung, sehingga sang perempuan ibu tua itu bisa membuat roti dan diberikan kepada Nabi Ilyas. Kemudian karena Raja Ahab tadi marah dan memburu Nabi Ilyas kemudian bersembunyi. Ya, persembunyian pertama Nabi Ilyas itu ada juga dalam riwayat berada di sungai Kirkit. Ya, setiap pagi dan sore burung gagak akan datang ke sungai membawakan roti dan daging. Dan kemudian
tempat persinggahan beliau berikutnya adalah di rumahnya Nabi Ilyasa, tetapi tetap diburu sehingga beliau pun diselamatkan oleh Allah. Dalam satu riwayat, beliau diangkat ke langit agar selamat dari perburuan orang-orang kafir yang notabene adalah kaumnya sendiri. Dan itulah sekilas dari kisah Nabi Ilyas. Waja'a, kita lanjutkan pembacaannya. Fasa'alallah an yakbidahu ilaih, karena Nabi Ilyas dikejar-kejar, diburu, maka beliau minta kepada Allah agar ia diwafatkan saja. Fa'amara Ilyas an yadhhaba ila makani kadza wa kadza. Allah pun memerintahkan Nabi Ilyas untuk pergi ke tempat ini dalam pelariannya tadi seperti bagaimana yang telah kami sebutkan. Fa'ayyu shay'in ja'ahu falyarkabhu, dan ketika nanti ada sesuatu yang bisa kamu tunggangi, maka naikilah. Demikian wahyu, wala yakhafu minhu, dan jangan takut. Wakila dalam satu riwayat, ja'adhu farasun farokiba. Datang seekor kuda, kemudian Nabi Ilyas naik kuda itu, wa albasahullahu nur, dan Allah kemudian memakaikan cahaya pada pakaian Nabi Ilyas, farafa'ahullah ilaih, dan Allah angkat Nabi Ilyas ke langit. Dan kelak juga ada nabi serupa yang diangkat oleh Allah ke langit, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'a dzikruhu fi suratis Saffat. Penuturan atau kisah Nabi Ilyas ini ada di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas adalah salah satu dari para utusan Allah. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapakah kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Mengapa kalian menyeru menyembah berhala Baal dan meninggalkan yang sebaik-baik Maha Pencipta, Allah Rabbakum, yaitu Allah Tuhan kalian semua, wa Rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan leluhur-leluhur kamu yang dahulu. Itulah kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam. Pemirsa dan pendengar, di dalam beberapa riwayat yang lain, misalnya ada kitab Al-Asrarur Rabbaniyah wal Fuyudatur Rahmaniyah karya Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu kekal sampai hari kiamat. Sehingga terkadang dalam satu riwayat ada 4 nabi yang masih hidup, yaitu Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir ini berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah kebiasaan mereka di waktu siang hari, sedangkan waktu malam hari mereka berkumpul di bukit Ya'jud dan Ma'jud sambil menjaga Ya'jud dan Ma'jud. Bahkan pemirsa dan hadirin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini bertemu setiap tahun di Mina, yaitu di setiap kali musim haji. Mereka saling tahallul, bergantian, kemudian mereka berpisah dengan mengucapkan kalimat yang populer, Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su' illallah.
Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah, Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dan diriwayatkan juga dari Imam Ibnu Asakir bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis, di Palestina. Kemudian mereka menjalankan ibadah haji setiap tahun. Mereka minum air zam-zam dengan sekali tegukan dan itu mencukupkan mereka. Demikian ulama menjelaskan tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah Nabi Ilyas ini, dari keteguhan beliau, dan dari kesabaran beliau, dan dari keberanian beliau menyampaikan dakwah Allah ini. Semoga kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang mempunyai sifat-sifat dakwah, yang mempunyai sifat-sifat berani, tegar, dan bersabar selalu dalam menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.